Dua pejabat ini inisialnya FZ dan SN. Teman-teman silakan teman-teman teka-teka sendiri. Ya, siapa dua pejabat ini? Saya akan bercerita bagaimana Donald Trump mengiyakan ya dari jawaban kedua pejabat kita. Jadi yang saya tahu teman-teman, Pak Donald Trump berkata seperti ini kepada para pendukungnya. Saya translatekan aja ya dalam bahasa Indonesia, cerita seperti ini. Hadirin sekalian, kita telah kedatangan dua orang yang luar biasa dari negara yang luar biasa di Asia Tenggara. Sambil melihat ke dalam kedua pejabat tadi, hai, halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Sandi Suryaman. Salam EO, excellent, outstanding. Nah, teman-teman, saya akan sharingkan tentang teknik kedua dalam proses perekrutan. Teknik kedua ini saya berikan nama dengan teknik ya, ya, ya. Kayak iklan KB ya teman-teman ya. Ya, ya, ya. Teman-teman, teknik ini adalah teknik yang cukup menarik. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian, ketika kita bertanya 3 pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ya, maka pertanyaan keempat kemungkinan besar adalah ya juga. Dan teman-teman ya, teknik ini adalah mengarahkan untuk agar calon agent kita mengatakan ya pada penawaran atau pada ajakan yang akan kita berikan nanti. Nah, teman-teman, bagaimana proses penggunaannya? Sebelum saya sharingkan tentang bagaimana proses penggunaannya, saya akan bercerita tentang dua orang pejabat Indonesia yang sedang berkunjung ke USA ketika Donald Trump mencalonkan diri menjadi presiden USA. Dua pejabat kita ini sebenarnya terkena teknik ya 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 dari Donald Trump, teman-teman. Jadi teman-teman, saya pernah melihat video rekamannya atau cuplikannya ketika Donald Trump sedang presentasi ya, sedang bercerita untuk kepada para pemilihnya tentang strateginya dia, tentang planningnya dia, tentang apa yang akan dia lakukan di Amerika Serikat. Kebetulan dua pejabat ini sedang hadir di sana ya. Dua pejabat ini inisialnya FZ dan SN. Teman-teman silakan teman-teman teka-teka sendiri ya, siapa dua pejabat ini. Saya akan bercerita bagaimana Donald Trump mengiyakan ya dari jawaban kedua pejabat kita. Jadi yang saya tahu teman-teman, Pak Donald Trump berkata seperti ini kepada para pendukungnya. Saya translatekan aja ya dalam bahasa Indonesia, cerita seperti ini. Hadirin sekalian, kita telah kedatangan dua orang yang luar biasa dari negara yang luar biasa di Asia Tenggara. Sambil melihat ke dalam kedua pejabat tadi, Donald Trump berkata, betul ya, kepada kedua pejabat. Sudah pasti teman-teman, jawaban adalah iya, karena bangsa Indonesia dikenal salah satu sebagai bangsa terbaik di Asia Tenggara. Lalu Donald Trump berkata lagi seperti ini, hadirin sekalian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mendukung Amerika Serikat selama ini, bangsa yang sudah menjadi sahabat dari Amerika Serikat. Bangsa ini terus berkembang dan bertumbuh. Betul ya? Bertanya lagi kepada kedua pejabat ini, dan jawaban sudah pasti iya. Nah, teman-teman, lalu Donald Trump melanjutkan, teman-teman, hadirin sekalian, telah hadir dua tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh ini adalah tokoh sentral di Indonesia. Tokoh ini adalah tokoh yang sangat dihormati di Indonesia. Saya perkenalkan dan disebutkan namanya. Ketika dia mengakhiri untuk menyebutkan namanya, dia berkata, betul ya? Jawabannya sudah iya, karena memang kedua pejabat ini adalah kedua pejabat yang memiliki peran sentral di Indonesia. Sudah 3 kata iya yang diucapkan oleh kedua pejabat dan diarahkan oleh Donald Trump. Lalu Donald Trump menutup dengan pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat seperti ini, Pak FZ dan Pak SN, saya ingin bertanya, apakah bangsa Indonesia mencintai Donald Trump dan menginginkan Donald Trump untuk menjadi presiden Amerika Serikat? Dan secara otomatis jawaban dari pendapat ini adalah ya. Teman-teman, ajaib ya teman-teman, ternyata presiden Amerika Serikat sekarang teman-teman menguasai teknik ya 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 yang akan saya sharingkan. Dan teknik ini sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman, banyak sekali yang kita bisa coba untuk tanyakan dan ujung-ujungnya adalah ya. Contoh beberapa pertanyaan adalah seperti ini,
Pak, benar nggak sih Pak bahwa setiap kepala keluarga menginginkan agar keluarganya bisa bahagia? Pasti jawabannya ya. Pak, benar nggak sih Pak kalau kita sebagai seorang kepala keluarga menginginkan agar anak-anak kita memiliki pendidikan yang jauh lebih baik? Jawabannya pasti ya. Pak, benar nggak sih Pak bahwa setiap manusia ingin kehidupannya jauh lebih baik lagi dan bisa membantu lebih banyak orang? Jawabannya pasti ya. Lalu kita bertanya lagi, Pak, benar nggak sih Pak bahwa setiap manusia menginginkan penghasilan yang lebih dari cukup untuk bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya? Jawaban adalah iya. Apapun yang teman-teman jawabkan, teman-teman, atau pertanyaan yang teman-teman tanyakan, jawabannya pasti akan ya. So, teman-teman pikirkan, ketika teman-teman ingin mempresentasikan sesuatu, pastikan teman-teman mengarahkan kepada jawaban akhirnya adalah iya, teman-teman. Contoh ketika saya mungkin saja sedang mendekati calon agen saya, lalu saya ingin bercerita tentang pentingnya untuk menjadi seorang agen asuransi jiwa atau nikmatnya menjadi seorang agen asuransi jiwa, dan saya mengarahkan untuk mendapatkan jawaban iya dari calon agen saya. Contoh teman-teman, ketika saya bertemu dengan orang di jalan dan saya tahu sepertinya orang ini adalah bekerja mungkin tidak jauh dari tempat saya berdiri, teman-teman. Saya bisa saja bertanya seperti ini, halo Pak, apa kabar? Bapak kerja dekat-dekat sini ya? Nah, kalau teman-teman tahu bahwa dia kerjanya dekat-dekat sini dan teman-teman mungkin sering lihat dia bekerja dekat-dekat sini, maka kemungkinan jawaban adalah iya. Mungkin calon agent kita nanti akan berkata, iya Pak, benar, saya kerjanya dekat-dekat sini. Oh iya ya Pak, sama nih Pak, saya juga kerja, teman-teman sebutkan, saya kerja di PT A dan saya kerja di kantor B. Saya sering lihat Bapak di sini, Pak. Kalau kerja di daerah-daerah sini sih kayaknya sih macet jam segini nggak ya Pak, lancar-lancar jaya aja. Kalau memang teman-teman tahu bahwa memang nggak sering macet di daerah tersebut, pasti jawaban adalah iya. Nah, teman-teman ketika jawaban iya yang kedua, teman-teman bisa mengarahkan lagi. Ya lumayan ya Pak ya, meskipun di sini nggak macet, tapi kadang-kadang Pak. Nah, teman-teman usahakan teman-teman ketika bertanya, pertanyaan teman-teman adalah tetap pertanyaan yang positif ya, jangan yang pertanyaan negatif. Oh di sini macet ya, meskipun iya macet, jangan teman-teman, karena pertanyaannya adalah pertanyaan negatif. Oh di sini sering hujan ya, jangan teman-teman ya. Pertanyaan adalah pertanyaan negatif. Nah, teman-teman mengarahkan saja ke pertanyaan yang positif kembali. Sudah dua pertanyaan yang jawabannya ya. Bekerja dekat-dekat sini ya? Ya. Di sini mah lancar-lancar jaya aja ya Pak kalau jam segini. Ya. Nah, teman-teman tadi sudah dua. Teman-teman tinggal pikirkan untuk pertanyaan ketiga. Teman-teman bisa jawab seperti, ya Pak, meskipun di sini kadang-kadang memang tidak macet, selalu lancar-lancar jaya, ada enaknya juga ya Pak kerja-kerja di sini, karena kerja di sini ternyata dekat sekali dengan tempat-tempat kuliner yang enak Pak. Bapak tahu nggak sih Pak bahwa di belakang ada warung Padang yang enak? Bapak pernah ke sana ya kan Pak? Teman-teman, pastikan tempat itu yang benar-benar terkenal. Jadi kalau orang-orang dekat sana dan sering bekerja di sana, pastinya ke sana. Kalau teman-teman udah tahu dan teman-teman sudah survei, ya pastikan jawabannya adalah iya. Sudah 3 pertanyaan, iya. Ketika saya sudah mendapatkan 3 pertanyaan yang jawabannya adalah iya, maka saya bisa mengarahkan seperti ini. Dulu Pak, kalau saya boleh minta waktu bercerita sama Bapak, ngobrol-ngobrol sama Bapak tentang apa yang saya kerjakan, pastinya boleh kan ya Pak? Nah, kalau teman sudah mendapatkan 3 pertanyaan yang jawabannya ya, pertanyaan selanjutnya adalah pasti ya, teman. Ya, saya ulangi lagi. Pak, kerja dekat-dekat sini ya? Ya. Enak ya Pak, kerja-kerja di sini, nggak begitu macet jalannya Pak, lancar jaya aja? Ya. Di sini juga enak Pak, banyak tempat kuliner. Saya yakin Bapak juga pernah makan nggak ya Pak di restoran Padang di belakang? Jawaban adalah ya. Kalau saya minta waktu untuk bercerita sambil nunggu kendaraan, boleh kan ya Pak? Jawaban hasilkan ya. Nah, teman cerita saja sambil ngalir tentang apa yang Anda kerjakan, apa enaknya, flexible time-nya, uangnya yang besar, jalan-jalannya, reward-nya, dan lain-lain. Ketika teman-teman sudah ujung presentasi teman-teman dan ingin menawarkan bisnisnya kepada calon agent kita dan waktunya mungkin sudah sempit, teman-teman bisa saja menggunakan pertanyaan seperti ini. Pak, ini mah saya cuma sharing-sharing aja sih Pak, semua saya kembalikan lagi kepada Bapak, tapi betul nggak sih Pak bahwa setiap kepala keluarga seperti kita menginginkan agar anak-anak kita memiliki pendidikan yang jauh lebih baik? Ya masih ya. Sama Pak, saya juga pasti ingin anak-anak saya memiliki pendidikan yang jauh lebih baik. Tapi benar nggak sih Pak, kalau kita memiliki income yang seperti ini, yang terbatas, yang seperti ini sajalah Pak ya, tentunya kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita, bukan hanya kebutuhan tetapi keinginan kita. Betul kan ya Pak? Jawabannya adalah ya. Nah Pak, kalau saya coba tadi ceritakan tentang saya mendapatkan tambahan income dari bisnis asuransi jiwa dengan profesi saya sebagai seorang financial planners,
Bapak tahu kan ya Pak ya, bahwa ternyata Pak menjadi seorang agen asuransi jiwa itu bukan hanya tentang mendapatkan uang tambahan, lalu kita bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan, tapi juga membantu banyak orang, sehingga Pak yang kita kerjakan ada nilai positifnya. Bapak sudah jelaskan ya tadi saya sampaikan. Jawaban adalah ya. Semua kepala keluarga ingin anak-anaknya punya pendidikan yang lebih baik. Jawaban adalah ya. Income yang sekarang mungkin nggak akan pernah bisa mewujudkan keinginan dan impian. Jawaban adalah ya. Bekerja menjadi seorang agen asuransi jiwa memiliki value menolong banyak orang. Jawaban adalah ya. Nah, teman-teman tinggal teman-teman tutup di closingnya. Nah Pak, saya yakin orang-orang luar biasa seperti Anda, sama seperti saya sebelumnya, adalah seorang kepala keluarga yang ingin anaknya bertumbuh jauh lebih baik lagi dengan pendidikan yang jauh lebih baik lagi, yang ingin mewujudkan apapun yang diinginkan oleh keluarga tercinta dan ingin banyak membantu. Saya yakin ketika saya presentasi seperti ini, Bapak tertarik ya untuk bergabung sama saya menjadi agen asuransi jiwa dan sama-sama kita berjuang untuk keluarga. Jawaban akhirnya pasti akan adalah ya. So, agen kita akan terrekrut dengan teknik pertanyaan ya, ya, ya. Teman-teman, teknik ini adalah teknik yang cukup menarik dan sering sekali saya gunakan. Teknik ini bisa digunakan di awal presentasi, bisa digunakan di tengah-tengah presentasi, maupun di saat teman-teman mungkin closing presentasi atau penutupan presentasi teman-teman. Teman-teman berlatih. Yang saya sampaikan teknik ya ini baru akan efektif ketika teman-teman sudah menguasai medannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman tahu bahwa wilayahnya jarang macet, teman-teman tahu bahwa di belakang ada makan, jadi teman-teman sudah tahu apa yang akan teman-teman arahkan. So teman-teman berlatihlah mencatat hal-hal yang mungkin teman-teman bisa mendapatkan ide apa sih pertanyaan yang bisa ujung-ujungnya adalah jawabannya adalah ya. Ketika teman sudah punya catatan ya, berlatih untuk mengucapkannya. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, teknik pertanyaan ya ini akan menjadi jauh lebih efektif lagi. Teman-teman, saya sudah sharingkan teknik presentasi ya. Saya yakin teman-teman banyak belajar ya. Nah, kalau teman-teman sudah banyak belajar, saya yakin teman-teman akan cepat-cepat praktek ya. Baik, teman. Kalau teman-teman sudah praktek, saya yakin income Anda dari merekrut dan dari mengembangkan agen-agen akan bertumbuh besar. Betul ya? Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah memiliki manfaat dari apa yang saya sharingkan, saya yakin juga teman-teman akan coba untuk membagikan video ini ke teman-teman ya, ke banyak orang, dan teman-teman mungkin akan komen dan memberikan komen yang positif, dan mungkin akan like atau mensubscribe channel ini. Teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Salam EO. Selamat pagi.